Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Rahma, NIM 18234037, mahasiswa dari program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Temu Balik Informasi. Pada video ini saya akan memberi penjelasan dalam menggunakan strategi penulisan informasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi penelusuran. Menurut Caldwell, strategi penelusuran sangat membantu pengguna memilih cara yang optimal dalam penelusuran suatu basis data. Sedangkan menurut Rowley, strategi penelusuran informasi merupakan himpunan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses pencarian dengan tujuan untuk menemukan sejumlah cantuman yang relevan, menghindari ditemukannya dokumen yang tidak relevan, menghindari jumlah cantuman yang banyak, dan juga menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penulisan sangat diperlukan untuk mencari informasi relevan pada basis data yang telah disediakan dan menghindari cantuman banyak serta menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali oleh pustaka. Saya akan membahas 3 strategi penulisan informasi. Yang pertama, logika Boolean, yang kedua, truncation, dan yang ketiga, phrase search. Pertama, saya akan membahas logika Boolean. Logika Boolean merupakan suatu cara untuk menggabungkan kata pencarian dengan menggunakan beberapa konektor agar memperoleh hasil temu balik informasi yang diinginkan. Logika Boolean tersebut diantaranya adalah AND, OR, and NOT. Contohnya ialah interseksi antara dua istilah pencarian yang direpresentasikan dengan logika Boolean AND. Misalnya A and B dimaksudkan untuk menyatakan bahwa subjek tersebut mengandung dua istilah pencarian, yaitu A dan B. Sedangkan gabungan antara dua istilah pencarian dengan operator Boolean OR, misalnya A or B, dimaksudkan untuk menunjukkan subjek yang lebih luas, baik subjek A maupun B. Sementara gabungan antara dua istilah pencarian dengan operator Boolean NOT, misalnya A not B, dimaksudkan bahwa dokumen melalui istilah pencarian A diminta untuk dimunculkan, sedangkan dokumen dengan istilah pencarian B tidak dimunculkan. Strategi penulisan informasi yang kedua adalah truncation. Truncation merupakan teknik pencarian yang merujuk pada kemampuan untuk mencari hanya sejumlah porsi dari satu kata. Biasanya menggunakan simbol bintang atau tanda tanya, tapi bisa juga menggunakan simbol lain, misalnya tanda pagar dan dolar. Kemudian satu kata istilah dipenggal atau dipotong pada posisi tertentu, misalnya di kiri, di kanan, atau pada keduanya. Contohnya seperti tabel ini. Posisi pemenggalan yang berada di sebelah kiri seperti cara pemenggalan enter dengan simbol pagar yang berarti menemukan kata atau istilah yang dimulai dengan intern. Maka hasil yang ditemukan ialah internet, internasional, internal, intermezzo, dan sebagainya. Kemudian posisi pemenggalan yang berada di sebelah kanan seperti cara pemenggalan dengan simbol tanda pagar men yang berarti menemukan kata atau istilah yang berakhiran met. Maka hasil yang ditemukan ialah government, development, dan sebagainya. Selanjutnya, posisi pemenggalan yang berada di sebelah kanan dan kiri seperti cara pemenggalan dengan simbol tanda pagar tab dan simbol tanda pagar yang berarti menemukan kata atau istilah yang berisikan sisipan kata turn
Maka saya temukan misalnya ialah internship. Strategi penulisan informasi yang ketiga adalah first search. First search menuju pada kemampuan search engine untuk memspesifikasi dokumen yang akan ditemu balik dengan menggunakan kata pencarian ganda. Simbol standar yang digunakan untuk mengidentifikasi frasa adalah tanda petik ganda mengurung frasa. Tanda petik ganda atau double quotes digunakan jika kata pencarian berbentuk frasa ingin dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya ialah frasa knowledge management. Maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung frasa knowledge management secara utuh. Sekian penjelasan dalam menggunakan strategi penulisan informasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.